Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، جماعة صلاة Isya dan insyaallah salat tarawih dan salat witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melakukan sholat Isya dan insyaallah melanjutkan dengan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih yang kita laksanakan ini, menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah madrasah, tempat kita belajar, tempat kita memperbaiki diri, tempat kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Maka setelah sepekan kita melewati bulan yang penuh berkah ini, maka kita harus mengevaluasi diri. Sudahkah kita mendapatkan kebaikan di bulan ini? Sudahkah ada perubahan yang kita rasakan? Khususnya yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari adalah materi kesabaran. Jadi di madrasah itu ada beberapa materi. Di bulan Ramadan ini juga ada beberapa materi yang harus kita upayakan mendapatkan nilai yang istimewa. Ada materi kesabaran, ada materi keikhlasan, ada materi taubat. Khususnya kesabaran. Karena puasa Ramadan identik dengan kesabaran kita. Kita diminta oleh syariat untuk menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa kita. Demikian pula kita diminta untuk menahan diri, tidak melakukan perkara yang menghilangkan pahala puasa kita. Setelah sepekan kita melakukan puasa, mampukah kita menjadikan diri kita ini semakin baik? Apabila kita menemukan perubahan yang lebih baik, artinya puasa yang kita laksanakan adalah puasa yang berpahala. Karena tidak semua puasa berpahala. Bahkan Nabi mengatakan banyak yang tidak berpahala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak, kamiyah ini artinya berapa banyak, berarti tidak sedikit yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahalanya, hanya haus dan dahaga saja.
Nah, ini pentingnya evaluasi minimal setiap pekan. Setelah sepekan kita melewati hari puasa ini, mari kita lihat. Apabila kita menemukan kebaikan-kebaikan di bulan ini berkaitan dengan diri kita yang biasanya suka marah sudah berkurang, yang biasanya suka melakukan hal-hal yang tidak baik sudah berkurang, maka syukuri dan tingkatkan, mudah-mudahan untuk selanjutnya semakin baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kesabaran adalah dasar utama dari ketakwaan. Tidak mungkin orang mencapai derajat ketakwaan yang tinggi tanpa didasari kesabaran, tidak mungkin. Karena orang meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Orang bisa mengendalikan diri dari ajakan hawa nafsunya butuh kesabaran. Orang bisa mempertahankan dirinya dari rayuan setan butuh kesabaran. Maka dikatakan oleh para ulama ini adalah kesabaran terhadap maksiat. Kemudian ada kesabaran melaksanakan perintah Allah, butuh kesabaran. Untuk sholat tepat waktu butuh kesabaran. Untuk bangun malam melakukan qiyamul lail, sholat tahajud butuh kesabaran. Untuk membaca Al-Quran butuh kesabaran. Maka di bulan Al-Quran ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, setelah sepekan kita melewati bulan Ramadan, sudah berapa juz yang kita baca? Kalau kita masih di bawah 7,5 juz, dikhawatirkan panjenengan ketika Ramadan ini selesai tidak bisa menghatamkan. Dan insya Allah banyak yang sampai sekarang baca Qurannya belum nyampe 7,5 juz. Kenapa? Karena kurang sabar. Biasanya habis zuhur 1 jam kita bisa dapat 2 juz. Yang bacaannya lancar, yang enggak lancar bisa 1 juz. Andaikan kita gunakan setiap sholat saja, kita jadwalkan 1 juz, bersabar untuk tetap di dalam kesabaran. Pokoknya saya harus membaca 1 juz. Setelah subuh 1 juz, setelah zuhur 1 juz, setelah asar 1 juz, setelah maghrib 1 juz, setelah isya, setelah tarawih 1 juz. Insyaallah 5 juz. Nah, ini butuh kesabaran. Dan mampu, Quran itu tidak mengganggu aktivitas kita, malah akan memudahkan kita memperoleh apa yang kita inginkan. Hanya karena kita nggak sabar, baru baca selembar 2 lembar nggak kuat, bosan, pikiran macam-macam, males, capek, dan kita tidak bisa bersabar. Maka kesabaran adalah dasar dari ketakwaan. Kemudian yang ketiga, orang bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, juga harus dengan kesabaran. Orang bisa menyikapi takdir Allah harus dengan kesabaran. Maka saya katakan, orang yang ingin meningkatkan ketakwaannya harus meningkatkan kualitas kesabarannya. Nah, di bulan ini selama setahun ada bulan namanya bulan kesabaran, namanya bulan Ramadan, untuk melatih diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kenapa Allah mengatakan orang yang memiliki sifat kesabaran pahalanya tidak bisa dihitung? Kenapa? Karena setiap detik, setiap nafas yang keluar dari dirinya dengan beratnya
memikul tanggung jawab dengan kesedihannya, dengan kesusahannya, tapi dia bersabar, semuanya pahala, semuanya pahala. Hanya kita kadang nggak sadar, inginnya senang saja, inginnya bahagia saja. Padahal kesuksesan kita itu harus dan wajib melewati kesabaran. Nggak ada kesuksesan tenang-tenang, nggak ada. Harus dengan kesabaran. Tanyakan kepada mereka yang sukses itu, tanyakan orang-orang besar itu, tanyakan yang mereka memiliki keutamaan-keutamaan, kesalehan-kesalehan. Pasti mereka memiliki momen-momen kesabaran. Maka mudah-mudahan di bulan ini kita semakin baik dalam bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah juga menjanjikan ma'iyahnya, ma'iyah kebersamaan Allah. Siapa yang tidak ingin bersama Allah dalam setiap aktivitasnya? Maka jadilah orang yang sabar. Kesabaran adalah habsun nafsi, menahan diri. Orang yang sabar bukan berarti yang tidak bersedih. Orang yang sabar bukan yang tidak susah. Mereka susah, mereka sedih, tapi kesusahan, kesedihan, apapun yang dirasakan tidak menyebabkannya melakukan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dia bersedih, dia menyebut Allah, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang bersabar adalah yang mengembalikan perkaranya kepada Allah. Bahkan ada satu pintu nanti di surga namanya pintu kesabaran. Tidak ada orang yang beriman kepada Allah kemudian dia bersabar atas kesusahannya, bersabar atas kesedihannya, bersabar atas takdir yang menimpanya, kecuali dia akan mendapatkan balasan di dunia dengan kesuksesan-kesuksesan di akhirat, dengan ketinggian derajat. Maka Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kalau mendapatkan perkara yang tidak ia sukai, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab antara kita dengan hikmah kesabaran. Orang-orang soleh itu mampu merasakan nikmatnya bersabar, bukan sedihnya bersabar, nikmatnya bersabar. Sampai ada sebagian yang mengatakan dari mereka dalam munajatnya, ya Allah, berikan aku ujian, berikan aku cobaan, tapi berikan aku kesabaran untuk menghadapinya. Karena dia tahu di dalam menghadapi ujian dan cobaan itu ada keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.